Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1756 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kita kembali ke kitab Imamat. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop kematian Nadab dan Abihu. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyatakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nadab dan Abihu tewas dihukum Tuhan, dibakar Tuhan hidup-hidup. Karena apa saudara? Karena lalai dalam tugas sebagai pelayan di kemah suci. Kejadian Nadab dan Abihu menjadi pelajaran berharga bagi kita agar tidak sembarangan dalam melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya merangkum ada 3 hal yang harus dimiliki oleh semua hamba Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, loyalitas. Loyalitas ini bicara kesetiaan. Setia dalam melayani Tuhan. Dan setia melakukan segala perintah firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Nadab dan Abihu menandakan mereka itu tidak setia pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya
Yang memberi ukupan itu kan itu tugas dari Harun, bukan Nadab dan Abihu. Karena tidak taat pada perintah Tuhan, karena tidak setia melakukan firman Tuhan, akibatnya Nadab dan Abihu dihukum Tuhan, dibakar hidup-hidup karena berubah setia, tidak setia pada firman. Yang kedua, saudara, dedikasi. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki pengorbanan atau dedikasi di dalam pelayanan. Kita harus rela berkorban. Sebagai hamba Tuhan, itu berarti kita harus menghambakan diri kita kepada Tuhan dalam konteks pelayanan, yaitu melayani jemaat Tuhan. Kita harus rela berkorban segalanya, baik itu waktu, tenaga, dan terkadang isi dompet juga kadang kita korbankan. Betul? Saya melihat bahwa Nadab dan Abihu rupanya sudah capek. Dan mereka sebenarnya dalam tanda kutip mau menolong Tuhan dengan cara mereka. Tapi apa yang mereka lakukan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki apa yang mereka lakukan. Karena mereka lalai menjaga api Tuhan di kemah suci itu. Akhirnya mereka harus menerima konsekuensi, yaitu mereka harus dihukum oleh Tuhan. Padahal tugas mereka sebagai keturunan Harun, mereka itu memiliki tugas menjaga api Tuhan di dalam kemah suci supaya terus menyala, tidak boleh padam. Nanti kita akan lihat sebentar kesalahan yang lebih detail lagi yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, yang pertama apa? Loyalitas. Yang kedua apa? Dedikasi. Dan yang ketiga, totalitas atau maksimal. Menjadi hamba Tuhan, kita harus totalitas, bukan formalitas. Amin. Saya percaya seorang hamba Tuhan yang berkualitas adalah mereka yang totalitas atau maksimal untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nadab dan Abihu dihukum Tuhan karena mereka ngawur dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau disiplin Tuhan ini diterapkan sekarang ini, ada berapa banyak di antara kita dihukum Tuhan, dibakar hidup-hidup karena ngawur atau sembarangan dalam melayani Tuhan. Bertobat saudara. Dalam melayani Tuhan, kita belajar dari kejadian Nadab dan Abihu. Yang pertama, jangan ngawur. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mungkin mereka sudah melakukan tugas itu secara rutin, sehingga mereka sudah mulai ngawur, saudara. Dan yang kedua, dalam melayani Tuhan, jangan sembarangan. Jangan merasa, oh saya ini anak Imam Harun, dan saudara mengambil apa yang menjadi tugas Harun. Jangan sembarangan. Karena Tuhan gak suka orang yang ngawur sembarangan. Dan yang ketiga saudara, dalam melayani Tuhan jangan kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan dosa, sebab Allah itu Allah yang Maha Kudus. Kalau kita tidak setia, tidak taat pada perintah Tuhan, saudara, kita sudah berkompromi dengan dosa. Dan alhasil kita akan mendatangkan murka Allah. Saya menangkap pesan dalam firman Tuhan ini. Nadab dan Abihu melakukan kesalahan fatal. Mereka ngawur, sembarangan, dan kompromi dengan dosa. Makanya Tuhan murka dan menghukum mereka dengan cara membakar Nadab dan Abihu hidup-hidup. Menjadi pelajaran buat keturunan Harun yang lain, atau menjadi pelajaran buat kita dalam konteks saat ini, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita melayani Tuhan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nadab dan Abihu. Kita ngawur dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Kita sembarangan saja. Dan terkadang
yang melayani Tuhan masih hidup kompromi dengan dosa. Sudah melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, tapi dosa masih jalan terus. Tipu sana, tipu sini, masih korupsi, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih hidup dalam persinahan, percabulan, masih melakukan hal-hal yang menurut dia, nggak apa-apa, yang penting saya kan setia melayani, setia mengikut Tuhan. Tapi sebenarnya itu kesalahan fatal di mata Tuhan, karena kita kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena apa yang kita lakukan, kalau kita masih ngawur, sembarangan, masih kompromi, masih hidup dalam dosa, itu menyebabkan murka Allah. Bertobat sebelum terlambat. Nadab dan Abihu melakukan kesalahan yang fatal karena mereka tidak taat pada apa yang sudah menjadi tugas mereka. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Mereka lalai. Nadab dan Abihu malah menyerobot tugas yang seharusnya hanya dilakukan Imam Harun. Saudara, untuk membubuhkan ke dalam ukupan itu, biasanya ada kemenyan. Yang hanya bisa membakar kemenyan itu hanyalah seorang Harun, seorang imam kepala, bukan anak-anak Harun yang bisa saya katakan masih asistennya Harun. Mereka melakukan di luar tugas mereka. Itu tentunya melanggar perintah Tuhan kepada mereka sebagai imam. Saudara, kalau kita melihat dari sisi yang lain, Nadab dan Abihu ini sebenarnya memiliki inisiatif yang tinggi. Supaya api itu tetap menyala, mereka ini mau menolong Tuhan dengan cara mereka mendatangkan api lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, api asing. Pertanyaannya sekarang, apakah kita manusia bisa menolong Tuhan atau tidak? Tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan bisa kita tolong, itu berarti Tuhan itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Karena masih bisa kita tolong, berarti dia terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, inisiatif Nadab dan Abihu itu sebenarnya untuk menutupi kelalaian atau kesalahan mereka. Seharusnya mereka sebagai imam, mereka tugasnya itu harus menjaga api Tuhan di dalam kemah suci itu untuk tetap menyala. Tapi sudah perhatikan di sana bahwa api itu sudah menjadi bara. Artinya api Tuhan yang seharusnya itu tetap menyala sudah padam, sudah menjadi bara. Dan mereka mau menutupi kesalahan mereka dengan mengambil perbaraan supaya api itu menyala. Saudara, inisiatif mereka itu hanyalah untuk menutupi kesalahan mereka. Dan di mata Tuhan, itu kesalahan besar karena mereka lalai akan tugas tanggung jawab mereka. Saudara, kalau dalam dunia militer, Nadab dan Abihu ini bisa saja mereka mendapat medali kehormatan karena mereka melakukan tugas melebihi kemampuan mereka. Tapi tidak kalau dalam dunia pelayanan. Kita harus melakukan sesuai dengan job desk kita. Amin. Sebagai gembala, ya harus melakukan job desk-nya sebagai gembala. Asisten gembala, dia harus melakukan tugasnya sebagai asisten gembala. Jangan sampai asisten gembala ini sudah seperti gembala, saudara. Itu tidak boleh terjadi. Harus sesuai dengan job desk masing-masing. Sebagai majelis, ya harus melakukan job desk-nya sebagai majelis. Dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan job desk kita. Amin. Jangan sampai saudara hanya asisten gembala, tapi saudara sudah seperti gembala, mau atur-atur gembala. Oh, bahaya, saudara. Saudara akan berhadapan dengan murka Tuhan. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya membela korps saya sebagai gembala. Nah, sebagai gembala juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab dia sebagai gembala. Nggak boleh lalai, bahaya, saudara.
akan terjadi seperti Nadab dan Abihu tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Lakukan. Berikan yang paling terbaik, maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara harus taat. Itu yang pertama. Saudara harus taat pada perintah firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat pada perintah firman Tuhan itu dapat kita aplikasikan dalam berorganisasi di dalam gereja. Taat pada pimpinan. Amin. Taat pada pimpinan saudara di dalam dunia pelayanan. Pimpinan saudara mungkin majelis, mungkin dalam lingkup komsel, gembala komsel itu saudara harus taat pada gembala saudara. Terlebih lagi dalam hal yang luas dalam lingkup gereja, ya, jemaat majelis harus taat pada pimpinan rohani mereka, yaitu gembala sidang di gereja itu. Sebagai bentuk ketaatan kita pada firman. Bagaimana saudara mau katakan diri saudara taat pada firman Tuhan, tapi dalam dunia nyata saudara tidak taat pada pimpinan saudara, pimpinan rohani saudara? Itu nol besar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan pelayanan dengan taat. Apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, lakukan dengan taat. Apa yang diperintahkan oleh gembala saudara, lakukan itu dengan taat. Amin. Maka pelayanan saudara, hidup saudara diberkati Tuhan karena ketaatan saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, lakukan pelayanan dengan tepat. Jangan saudara mengambil satu langkah-langkah seperti Nadab dan Abihu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan saja dengan tepat. Apa yang menjadi job desk kita, lakukan itu dengan tepat. Amin. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan mengawasi kita, melihat. Mungkin gembala saudara tidak melihat apa yang saudara kerjakan, apakah sudah tepat atau tidak. Mungkin gembala saudara karena keterbatasan sebagai manusia tidak dapat melihat itu. Tapi percayalah, Tuhan melihat. Tuhan tahu kalau saudara dan saya melakukan tepat sesuai dengan firman atau tidak. Tuhan tahu. Amin. Lakukan saja tepat seperti apa yang sudah menjadi tugas kita. Haleluya. Dan yang ketiga, selalu siap sedia. Di dalam pelayanan itu saudara-saudara harus selalu siap sedia. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dari Nadab dan Abihu ini kita belajar. Melayani Tuhan tidak boleh ngawur, tidak boleh sembarangan, dan hidup kita harus kudus, tidak boleh kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Menjadi pelayan Tuhan, kita harus taat pada perintah firman. Kita harus melakukan tepat dan selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga, supaya api Tuhan itu tidak padam dalam hati kita. Terus bersemangat, terus membara, terus bergelora di dalam hati kita. Bersemangat di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Nadab dan Abihu kami belajar. Melayani Tuhan tidak boleh ngawur, tidak boleh sembarangan, dan tidak boleh kompromi dengan dosa. Ajar terus kami, supaya kami taat melakukan firman, tepat seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan selalu berjaga-jaga, siap sedia. Bapa di surga, terima kasih. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang,
Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu sebentar. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang menggali dana untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan di atasnya. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan sediakan semuanya itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Johnny. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Biar Tuhan Yesus yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah menabur, harap segera menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.